Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan logam ya. Jadi ikatan logam ini kita harus tahu dulu sifat-sifat utama dari logam, karena itu nanti yang akan menjelaskan tentang teori-teori ikatan logam ya. Yang pertama, sifat logam itu mengkilat. Yang kedua, mudah ditempa. Yang ketiga, dapat diulur menjadi kawat. Yang keempat, memiliki hantaran listrik yang sangat tinggi. Yang kelima, konduktivitas termalnya tinggi atau mampu menghantarkan kalor dengan baik ya. Yang keenam, memiliki sifat pantulan atau reflektivitas tinggi. Dari keenam sifat ini nanti akan ada beberapa teori ya. Jadi teori-teori pada ikatan logam ini secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah teori lautan elektron. Jadi inti teori ini seperti yang saya katakan, bahwa teori ini harus mampu menjelaskan sifat utama logam ya, khususnya sifat hantaran listrik dan kalor. Jadi kita masuk dari teori yang paling sederhana, yaitu teori lautan elektron ya. Jadi model lautan elektron ini berbunyi setiap elektron valensi itu ternyata mampu bergerak bebas di dalam tumpukan bangun logam ya. Kita lihat ini ada bangun logamnya ini. Jadi elektron valensi yang berada di sekitar inti atom ini mampu bergerak bebas. Jadi elektron valensi yang bergerak bebas ini itu yang menjelaskan mengapa pada logam memiliki daya hantar listrik yang sangat baik, karena elektron valensinya mampu bergerak bebas, dan elektron valensi ini yang membawa arus listrik. Namun teori lautan elektron ini memiliki kelemahan. Jadi kelemahan dari teori lautan elektron ini ternyata dia tidak mampu menjelaskan sifat logam yang berkaitan dengan daya pantul yang tinggi ya, yang poin 6 itu. Jadi untuk menjelaskannya kita bisa menggunakan teori orbital molekul. Jadi teori ini lebih komprehensif ya. Jadi teori ini mengandaikan bahwa apabila ada dua atom atau lebih bergabung membentuk suatu spesies, jadi spesies ini atau senyawa ya, senyawa logam maksudnya, maka spesies ini tidak lagi memiliki sifat orbital atomik secara individual. Apabila dua atom bergabung seperti ini, jadi senyawa yang dibentuk ini tidak memiliki sifat dari salah satunya. Jadi dia sudah secara keseluruhan seperti itu, melainkan membentuk orbital molekular yang elektron-elektronnya dipengaruhi secara serentak oleh kedua inti atom yang bergabung. Jadi ikatan kovalen ini, jadi teori orbital molekul ini sebenarnya tidak lain adalah ikatan kovalen ya. Jadi ikatan kovalen ini ternyata lebih mampu menjelaskan apa kelemahan dari teori pertama ya. Perluasan ikatan kovalen ini adalah teori pita atau band pita. Kita lihat ada gambar ini dari teori band pita ini. Ada namanya bonding atau ikatan ya, dan anti bonding atau anti ikatan. Jadi berdasarkan teori orbital molekul ini, teori band pita, itu semakin ke atas energinya akan semakin tinggi. Kalau ada dua atom, di kiri satu, di kanan satu, memiliki elektron. Elektron ini akan menentukan pasangannya. Dalam menentukan pasangannya, otomatis
ditempati dulu yang namanya orbital-orbital yang energinya rendah. Kalau yang di atas orbitalnya energinya tinggi. Jadi selalu dicari dulu yang mana yang rendah, baru diisi. Diisi dulu yang rendah, setelah itu yang tinggi. Jadi kalau yang rendah otomatis terjadi ikatan, karena pasti terisi. Kalau yang tinggi belum tentu terjadi ikatan. Inilah yang dikatakan antibonding atau anti-ikat. Jadi tidak semua orbital molekul dalam atom ini harus ditempati elektron. Mengapa? Karena jangan sampai energinya lebih tinggi, membutuhkan energi yang besar untuk bisa sampai ke sini. Seperti itu. Jadi inilah teori orbital molekul. Selanjutnya, nih ya, menjelaskan mengapa positif semua. Jadi kalau positif ini terjadi ikatan ya. Nih. Kalau positif negatif ya anti ikatan atau anti bonding. Terjadi bondingnya ini. Ini anti ikatan ya. Ini menjelaskan tadi yang pertama di teori lautan elektron. Di dalam teori lautan elektron ini positif semua yang berikatan. Selanjutnya struktur logam dan model kemas geometri. Ini artinya kisi ya. Jadi logam itu berupa paket ya. Jadi berupa paket, modelnya tataan atom-atom yang terkemas atau yang disebut paket. Ya, jadi dikemas bersama membentuk kristal. Jadi logam ini membentuk kristal, namanya kristal logam. Ya. Konsepnya kemasan kristal itu berupa susunan bola-bola atom yang keras. Kalau misalnya atomnya sama, berarti besar bolanya juga sama. Kalau atomnya berbeda, otomatis besar bolanya juga akan beda seperti itu. Ukurannya juga akan berbeda. Jadi ini kita lihat ada beberapa penataan kristal logam. Yang pertama itu ini ya. Yang A ini model lapis sebelah menyebelah dengan 4 bola tetangga terdekat seperti ini. Jadi di logam di alam ini yang kita lihat seperti ini ya. Ini logam murni. Lanjut model tumpang tindih tumpang atas ya, model tumpang atas ini ini AA ya, yang putih B, yang abu-abu A ya. Model tumpang atas AA menghasilkan kemas kubus sederhana. Jadi ini kubusnya sederhana. Selanjutnya yang poin C, model kemas kubus berpusat badan. Mana maksudnya? Ini ada di tengah satu. Ini berpusat badan, ya. Seperti itu. Untuk yang lebih kompleksnya ini ada lebih kompleks ya. Kita lihat yang poin A itu model lapis heksagonal ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini model lapis heksagonal. Ini lebih kompleks lagi. Lanjut yang B ini model tumpang atas ABA. Ini A B yang abu-abu ya. Lanjut menghasilkan bangun kemas rapat heksagonal ini. Ini yang C. Bangun kemas rapat heksagonal 1 2. Selanjutnya ini ada 4 ya, yang di tengah ini ada 4 1 2 3 4 di belakangnya. Tumpang atas ABC ini D, tumpang atas ABC. Dan yang terakhir yaitu bangun kemas rapat kubus berpusat muka atau FCC. Ini singkatan bahasa Inggris ya. Selanjutnya
pengolahan logam ya, pengolahan logam. Jadi pengolahan logam itu ada istilah namanya metalurgi. Metalurgi ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi logam. Jadi bagaimana cara pengolahan dari bijinya, pemurnian, serta studi sifat dan penggunaannya nanti. Dalam pengolahan logam itu kalau misalnya di dalam tambang itu tidak, misalnya tambang itu hasilkan besi, langsung murni besi, tidak. Jadi ada namanya biji ya. Jadi yang didapat adalah biji berupa granula ya. Misalnya biji besi, bukan berarti semua di dalam biji itu adalah besi, tidak semua. Ada namanya zat-zat lain. Zat lain ini yang dikatakan dengan pengotor ya. Jadi zat-zat lain ini yang dikatakan pengotor. Jadi untuk menghasilkan mineral yang kita inginkan, kalau dia besi berarti yang kita inginkan adalah besi. Berarti kita harus memiliki prosedur pengolahan logam dari bijinya ya. Itu yang pertama ada namanya pemekatan. Jadi pemekatan ini merupakan pemisahan biji mineral yang kita inginkan dari batu dan pengotor-pengotornya ya, seperti itu. Jadi ada metodenya namanya metode flotasi ya. Metode flotasi ini merupakan pencampuran suatu bahan dengan agen perekat. Jadi biji besi dicampurkan dengan agen perekat, namun agen perekat ini spesifik untuk mengikat logam yang kita inginkan. Jadi pengotornya tidak terikat. Jadi dia hanya mengikat logam yang tidak kita inginkan. Misalnya ada kunci dan volpen ya. Kunci ini sedang bersatu. Lalu saya kasihkan dia agen perekat. Saya ingin ikat volpen tapi kuncinya tidak. Jadi saya ambilkan ini, saya rekatkan, terlepas. Seperti itu. Jadi biasanya pengotor itu namanya yang paling banyak adalah silika ya. Silika, nama senyawa ya. Setelah pemekatan kita lakukan ekstraksi. Ekstraksi ini pembebasan logam ya. Misalnya di dalam kunci ini kan tidak semua besi misalnya. Oh ada plastik. Nah ini kita ingin bebaskan di besi ini dari plastik seperti itu ya. Jadi kita ekstraksi dia. Jadi kita bebaskan logamnya. Namanya kalau bahasa kimianya itu proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Nah itu intinya. Tapi kalau misalnya untuk mudah dipahami, kita ingin melepaskan dia lagi, lebih memurnikannya lagi dibanding dari pemekatan. Itu ada 3 cara. Yang pertama pirometalurgi, yang kedua elektrometalurgi, dan yang ketiga hidrometalurgi. Jadi kalau pirometalurgi ini kita membuatnya dengan reaksi kimia pada temperatur yang sangat tinggi. Itu ya. Contoh senyawa yang bisa dihasilkan yaitu adalah Zn. Selanjutnya elektrometalurgi. Ini kita melakukan reaksi kimia menggunakan listrik. Contoh yang bisa dihasilkan itu natrium dan aluminium. Selanjutnya hidrometalurgi, reaksi kimianya dengan bantuan air ya. Contohnya yang biasa kita lakukan itu adalah tembaga dan emas ya. Misalnya kita mendulang emas kan pakai air, direaksikan dengan raksa. Nah itu salah satu proses hidrometalurgi. Selanjutnya setelah didapat kita memurnikannya lagi ya. Nah pemurnian ini dari pengotornya yang lebih, mungkin masih ada pengotor-pengotor sisa ya, yang lebih sulit dilepaskan. Misalnya kita sudah dapatkan tembaga, tapi tembaga kok daya hantar listriknya masih rendah. Oh ternyata masih ada arsen di tembaga itu. Ya kita lepaskan arsen
agar daya hantar listrik yang kita inginkan tinggi seperti yang kita mau ya. Jadi dari pemurnian ini ada namanya elektrolitik, oksidasi, dan destilasi. Destilasi itu pemanasan juga berdasarkan untuk memisahkan berdasarkan perbedaan titik didih. Destilasi ini contoh kalau dalam industri ada namanya tanur tinggi berdasarkan perbedaan titik didih ya. Seperti ini. Semakin ke atas temperaturnya semakin rendah. Jadi misalnya di sini ada saluran untuk membuang yang memiliki temperatur sangat tinggi 1300, dibuatkan lagi lubang berdasarkan perbedaan temperatur. Jadi yang keluar ini sudah sesuai dengan temperaturnya seperti itu. Ini reaksinya. Misalnya temperatur ini 230 derajat, reaksi ini yang terjadi. Ini yang kita ingin ambil. Di 410 yang ingin kita ambil. Di 525 yang ingin kita ambil. Seperti itu. Demikian, semoga materi saya memberi manfaat pada adik-adik sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa memberi komentar, kritik, dan saran yang positif. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.